Salat Jumat yang insya-Allah dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Jumat ini tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ini. Andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita nikmat iman, sesehat-sehat apapun badan kita ini, niscaya kita pasti tidak akan bisa melangkahkan kaki kita. Banyak di antara kita yang rumahnya jauh, tapi karena diberikan iman, jauh rumahnya dari masjid, tapi dia melangkahkan kakinya ke masjid. Banyak di antara kita juga yang rumahnya begitu dekat dengan masjid, tapi karena nikmat itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak melangkahkan juga kakinya ke dalam masjid. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dipilih untuk sujud kepadanya. Ketahuilah, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling besar, salah satunya ialah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, digambarkan orang-orang yang sudah wafat itu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah ngerinya orang-orang yang berdosa itu, berdosa karena tak mau taat kepada Allah, tak mau sujud kepada Allah semasa hidupnya. Alangkah ngerinya mereka. Mereka datang kepada Allah, menundukkan kepalanya di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata orang-orang itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, abasarna, lihatlah kami, wa sami'na, dengarkanlah kami ya Allah, kami sudah tahu bagaimana keadaan kami di dalam kubur ini. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Keluarkanlah kami dari kubur ini Allah, kami mau sujud kepadamu. Maka ketika hari ini kita menganggap sholat itu biasa-biasa saja, nanti suatu saat akan terputar. Yang menurut kita pekerjaan yang lebih utama, yang menurut kita harta yang lebih utama, tapi ketika sudah balik kita ke negeri kita di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta tidak lagi berguna, jabatan tidak lagi berguna. Yang berguna adalah sholat kita. Dan kunci daripada segala amal-amal kita diterima adalah baik buruknya amal sholat kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita 3 resep. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita 3 resep, yang mana 3 resep ini agar kita sebagai umatnya selamat di dunia maupun di akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan pesan yang sangat penting agar kita ini selamat di dunia dan akhirat. Manusia tak luput dari salah, manusia tak luput dari dosa,
Nabi Muhammad SAW tahu kelemahan daripada umatnya, sehingga Nabi kita Muhammad SAW memberikan kita resep agar kita sebagai umatnya selamat. Apa resep tersebut? Apa pesan tersebut? Yang pertama kata Nabi kita Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kuntah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang kita lihat tidak bertakwa kepada Allah, tidak pernah terlihat sujudnya itu, tidak pernah terlihat dia datang ke masjid untuk sujud, akan tetapi rezekinya begitu lancar-lancar saja, usahanya lancar, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi dia tidak datang ke masjid. Kita melihat dia di luar itu senyum bahagia. Ketahuilah, letak kebahagiaan itu bukan ada pada kemewahan. Letak kebahagiaan itu bukan ada pada harta yang banyak, tapi letak kebahagiaan itu ada pada sifat orang-orang yang bertakwa. Bila kita bahagia karena ketakwaan kita di dunia, maka niscaya kita akan bahagia nanti di akhirat. Andai kata kebahagiaan itu ada pada harta, maka korunlah yang paling bahagia di muka bumi ini. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Ingat, tidak ada yang lebih besar yang mendatangkan keberuntungan, tidak ada yang lebih besar yang mendatangkan kesuksesan, tidak ada yang lebih besar yang mendatangkan kebahagiaan melainkan taat kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang lebih besar yang mendatangkan keburukan, tidak ada yang lebih besar yang mendatangkan kesusahan melainkan durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atsbihi sayyi'atal hasanah, yaitu ketika kita suatu saat nanti terjatuh di suatu kesalahan, maka cepat-cepatlah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Siapa di antara kalian yang terjerumus atau menzalimi dirinya sendiri dalam suatu kesalahan, summa yastaghfirillah, kemudian dia cepat-cepat meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, niscaya dia pasti akan mendapatkan ampunan tersebut. Wa huwal ladzi yuqbalu taubata an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah akan mengampuni dosa seorang hamba, wa ya'fu 'anis sayyi'at, kesalahan apapun itu, yang penting kita meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau selamat di dunia dan akhirat, yang terakhir ialah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Saling tolong menolonglah. Jangan engkau mencaci maki sesama kita. Jangan sesama kita ini menzalimi, saling tolong menolonglah. Wa may ya'mal wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga terhadap saudara-saudara. Artinya ikatlah silaturahmi. Maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mau lapang kuburmu, kalau mau luas kuburmu, jaga erat-erat itu silaturahmi. Jaga silaturahmi kita antara saudara-saudara kita ataupun tetangga-tetangga kita. Maka kalau tiga ini kita lakukan, tiga ini kita terapkan, maka insya Allah
kita akan selamat. Sesuai Nabi kita Muhammad SAW katakan, kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah